wattaqullah wa yu'allimukumullah. Al-ayat surah Thaha ayat ke-14 dengan surah Al-Baqarah ayat ke-282. Alhamdulillah, qudrah dan iradah Allah, kesempatan yang berbahagia ini di penghujung bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Dengan izin Allah, kita semua masih diberikan kesempatan olehnya untuk senantiasa melaksanakan, mempersiapkan diri, yaitu persiapan untuk di kemudian hari. Tentu persiapan di kemudian hari ini adalah bagaimana kita semua bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita, aktivitas kita, termasuk belajar kita diberi amanah, berhartanya kita, bahkan semua aspek kita semua senantiasa ada di dalam nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, tentu yang harus kita kejar, harus kita buktikan, harus kita bersungguh-sungguh. Karena insya Allah bila kita sudah tertanam nilai keimanan dalam segala aspek kehidupan kita, maka yakinlah bahwa kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena kebahagiaan itu diukur bukan karena pertama pendidikan begitu hebat, ya tingginya misalnya, atau diukur karena melimpahnya harta, atau diukur dengan karena jabatan misalnya, atau diukur karena tenaga yang kuat, yang hebat, yang tentunya bisa mengalahkan orang lain secara fisik. Ternyata bukan itu ukurannya kebahagiaan itu. Tapi kebahagiaan itu adalah bagaimana pribadi kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri, bisa berbuat yang baik, bisa berbuat juga manfaat, menjaga dirinya, bermanfaat kepada orang lain. Nah, inilah ikhwatu iman, kebahagiaan yang tentunya yang sebenar-benarnya, yang disebut dengan takwa, orangnya muttaqin. Maka kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian, la'allakum tuflihun, agar kita semua tuflihun, menjadi muflih, orangnya adalah bahagia. Tuh kata Allah begitu. Karena tidak menjamin semuanya itu. Karenanya insya Allah semuanya diukurnya adalah keimanan, adalah kembali lagi bagaimana ukuran kebahagiaan itu adalah dasar keimanan. Kita punya ilmu dasar keimanan, insya Allah ilmunya akan bermanfaat buat dirinya, akan bermanfaat buat orang lain. Kita punya harta, hartanya justru tentunya kalau dasarnya keimanan, pasti dia akan menyelamatkan kepada dirinya. Dari mana sumbernya, bagaimana menghasilkannya, bagaimana mendayagunakannya, menghabiskannya, kan begitu. Orang yang bertakwa, orang yang landasannya keimanan, insya Allah dia akan mampu seperti pengelolaan harta dengan sebaik mungkin. Bahasa sekarang pakai pasien, produktif, kan begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan sebetulnya produktif di dalam urusan harta. Bahkan ketika kita pun meninggalkan dunia ini, harta itulah yang akan menjamin, yaitu dalam kaitan bagaimana amalan-amalan dulu ketika pengelolaan hartanya dengan sebaik mungkin. Ketika kita punya jabatan, bagaimana jabatan ini dilandasi dengan iman yang tentunya penuh dengan tanggung jawab, amanah, tidak pamer. Nah,
ya menuju rame kan, flexing kan begitu kan, memamerkan diri karena dia punya jabatan, sampai keluarganya juga ikut-ikutan pamer kan begitu ya. Nah sebetulnya kalau dasarnya iman tentu akan penuh dengan rasa tanggung jawab bahwa amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satunya dasarnya iman. Makanya jujur, amanah, lemah lembut, santun, mengayomi. Nah, itulah orang-orang yang beriman ketika diberi amanah jabatan sekecil apapun, termasuk menjadi suami itu jabatan, menjadi istri jabatan kan begitu. Itu yang kelompok kecil. Komo nu agung mah palingnya jadi RT, jadi RW, jadi ketua DKM misalnya. Nah, itu hal-hal yang besar. Kemudian juga tenaga. Nah, landasannya iman, insya Allah badai jadi tukang kuli bangunan, misalnya ya, tukang macul, digarap, itu tuh tanah apa namanya di pertanian, perkebunan. Jadi tenaganya dasarnya iman, insya Allah akan dilakukan dengan sebaik mungkin. Pas waktunya ibadah, dia tinggalkan pekerjaan itu tenaganya, dia beribadah kepada Allah. Itu ngaduk-duk we, cek orang senamanya ngaduk-duk we, damang Allahu Akbar, ada ditinggalkan malah kan begitu ya. Waktunya ibadah saum Ramadan, yang punya tenaga tetap mempertahankan, tidak dengan alasan karena fisik, karena tenaga jadi itu saum Ramadan. Padahal kalau boleh seperti itu harus kodok ya mah. Ramadan itu sauna kodok ya itu kan begitu. Berarti landasan tenaga mengeluarkan tenaganya bukan karena keimanan. Nah inilah iwatu iman yang coba kita akan bahas. Apa tuh sampai apa namanya begitu hebatnya landasan keimanan ini bisa membuat kita bahagia kan gitu ya, bahagia di dunia, tentu bahagia di akhirat. Jadi Islam itu ajaran yang tentunya disampaikan oleh risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah orientasinya hebat. Orientasinya bukan hanya keberhasilan di dunia, tapi sampai keberhasilan di akhirat. Kalau orientasinya sudah jangka panjang, nah inilah yang namanya memiliki tujuan yang hebat ya, memiliki visi. Nah, orang visi begitu, yang visioner ya, yaitu memiliki jangka panjang. Bagaimana akhiratnya menjadi bahagia, bagaimana akhiratnya menjadi selamat. Nah, pasti di dunianya pasti akan selamat, pasti akan bahagia. Karenanya orang yang punya landasannya iman ini, nah, tentunya dunia itu bukan jadi tujuan, tapi tujuannya adalah bagaimana akhirat menjadi kebahagiaan tersendiri. Sehingga dunianya akan mengikuti. Bukan kita yang mengikuti dunia, capek Pak mengikuti dunia mah. Ya, sok Pak, kita kejar dunia, kejar ente. Kaudah kita Pak. Ya, semakin terus kita mengajar pingin ini, pingin itu, pingin ini kan begitu ya. Tapi kalau kita akhirat, bagaimana pekerjaan kita, ilmu kita, semuanya adalah berlandaskan apa yang menjadi keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, yang tenang, yang tentram. Kan itu yang keinginan kita ya, harapan kita. Karenanya ayo kita tanamkan nilai-nilai keimanan ini. Iman kepada siapa? Tentu adalah iman kepada Allah. Apa itu artinya iman? Iman sering diartikan percaya. Stop saja begitu kan? Banyak orang mengartikan sok aya bade tumaros Pak, naon disebut iman teh? Apa yang disebut dengan iman? Percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Ari iblis percaya ke Allah? Percaya. Tapi iman tidak. Nah, gitu ya. Iblis saja juga percaya kepada Allah, tapi iman tidak ya. Bahkan orangnya namanya mukmin. Orangnya orang yang betul-betul sudah tertanam keimanan namanya mukmin ya, zamannya mukminun kan begitu ya. Nah, lantas iblis juga tidak dikategorikan mukmin, bahkan kata Allah wa kana minal kafirin, digolongkan menjadi orang yang kafir, yang ingkar, yang menolak ya. Kenapa?
Karena salah satu persoalannya adalah tidak mau mengikuti perintah Allah. Sampai itu ditanya, ya, ada sebuah informasi konfirmasi untuk kita nih sebetulnya. Kan Allah sampai mengatakan, berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka." Apa alasan kamu tidak mau sujud? Hei iblis, ketika aku perintahkan ini. Bukan Allah tidak tahu, ya. Allah sudah tahu, ini informasi untuk kita saja. Bahwa ternyata ada sebuah komitmen iblis tuh Pak. Komitmen iblis. Apa komitmen iblisnya? Ternyata ada sebuah kegagalan iblis sebagai makhluk Allah ketika ditanya oleh Allah, disuruh oleh Allah bersujud kepada Adam, sampai tidak mau. Sampai Allah mengingatkan, mengabadikan untuk kita, kenapa kamu menolak untuk sujud kepada Adam? Iz amartuka, ketika aku perintahkan tuh, aku perintah. Jadi kata kuncinya perintah ini. Ketika aku perintahkan kepada kamu, apa jawabannya? Qala, mereka atau iblis mengatakan, ana khairun minhu. Nah, inilah kesombongannya. Nah, ada kesombongan, Pak. Saya lebih baik darinya, ya Allah. Tuh, iblis tuh, saya lebih baik. Hati-hati kalau saya lebih hebat, saya lebih kaya, saya lebih mapan, saya lebih berilmu, saya lebih hebat, jabatan saya. Itu sifat iblis. Enggak boleh, ya. Kholak itu semuanya amanah dari Allah, titipan semuanya, ya. Kholaqtani, kau ciptakan aku minar, wa kholaqtahu min tin. Sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ini salah satu. Jadi kata kuncinya, kenapa iblis disebut kafir? Karena membangkang, karena tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada Allah. Jadi yang disebut dengan iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi adalah ketaatan, ketundukan kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim itu diabadikan. Aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Tunduk kamu, berislamlah kamu. Karena Islam itu kan kepasrahan, pasrah kamu, tunduk kepada Allah. Aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim begitu, Pak. Dan kita adalah bagian daripada milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita pun harus begitu sebagai manusia. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, tapi kita membuktikannya itu adalah dengan ketaatan, dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, menjauhi larangannya. Nah, itulah iman. Makanya atau orang yang beriman namanya mukmin, kan begitu. Makanya para ulama memberikan sebuah definisi yang disebut dengan iman itu tasdik, pakai sod, tasdik dari kata sodako, ya. Tasdik kop, pakai kop tuh apa? Membuktikan, membenarkan tuh. Jadi kalau membenarkan mah ya pasti percaya, ya pasti dibuktikan, begitu. Itulah orang beriman. Walaupun iman itu tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan iman itu, tapi keimanan itu adalah perlu pembuktian. Makanya iman kepada Allah tidak kelihatan, tapi kita harus dibuktikan. Mana coba kita buktinya? Nah, buktinya apa? Perintah Allah sholat, nah itu buktinya. Thalabul ilmi sekarang, ini buktinya. Kemudian bapak barangkali punya kewajiban menafkahi, itu buktinya. Itu ya. Makanya landasannya kenapa Pak menafkahi? Karena Allah. Kenapa bekerja? Karena Allah. Kenapa Bapak sholat? Karena Allah, sebagai bukti keimanan. Jadi iman itu adalah tasdiqun, mempercayai dan membuktikan apa yang menjadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang kita menjadi keimanan abstrak, tidak terlihat, tapi yakin Allah itu ada dan yakin inilah perintahnya. Begitu, Pak. Itulah yang disebut dengan iman. Jadi iman itu ya percaya kepada Allah, ya kita buktikan tunduk dan patuhnya hanya totalitas kepada Allah. Maka orangnya namanya apa tadi, Pak? Mukmin. Nah, karena tadi kita sudah berlandasan Allah, maka hadirkan Allah dalam pikiran, di dalam jiwa, sehingga mohon maaf Pak ya, melihat, kalau dasarnya iman, melihat pandangan kita adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak mungkin pandangannya itu melakukan maksiat.
Walaupun peluangnya besar, apalagi sekarang pakai teknologi ya, bisa kita sembunyi-sembunyi ya. Walaupun peluangnya besar, kita melihat tuh di sana kemaksiatan, tapi kita jaga. Nah, orang yang sudah beriman itu dia akan terjaga pandangannya, dia akan terjaga pendengarannya, dia akan terjaga pikirannya pun akan terjaga, sikapnya pun, gerak langkahnya. Makanya kenapa kita sering berdoa, Allahumma afini bi badani, Allahumma afini bi sam'i, Allahumma afini bi basori, la ilaha illa anta. Kan gitu ya. Sering kita berdoa kepada Allah, ya Allah afiatkan itu selamatkan. Ya, bukan hanya sekedar sehatkan ya, dari namanya fisik mah, lambat tahun nama umur mah begitu begitu ya, tapi afiatkan, selamatkan pandanganku, pendengaranku, semuanya begitu. Nah, inilah orang yang beriman begitu. Maka hayu ikhwatu iman, hadirkan Allah dalam segala gerak langkah kita. Wajib itu yang harus kita lakukan, maka barulah insya Allah akan bahagia. Tuh Allah, sampai-sampai ikhwatu iman suatu ketika ada sahabat Nabi dan sedang berdoa kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah. Nabi di pinggirnya, sampai Nabi mengatakan, "Hei, ya," kata Nabi, "apa yang kamu minta Allah akan berikan. Apa yang kamu minta pertolongan Allah akan berikan pertolongan. Apa yang kau minta perlindungan Allah akan berikan perlindungan. Apa yang kamu pohonkan Allah akan kabulkan." Gara-gara doa yang kamu ucapkan barusan tuh. Doa apa? Cung terang doa naon Pak? Ada yang tahu doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Pertama doa keluar masjid itu ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Arapal kan tungtung nama. Allazi lam yalid wa lam yulad mah arapal ya. Sok sareng Pak. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh hafalnya itu, ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu bi anni, sesungguhnya bi anni asyhadu annaka, aku bersaksi engkau itu adalah anta Allah. Tuh Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Siapa? Al-ahadus somad, yang tunggal, yang esa, as-somad, yang tidak bergantung kepada siapapun, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, deklarasi itu seorang mukmin yang betul-betul dia sudah mentotalkan diri. Tuh Pak, Allah dalam kehidupannya, bi ani asyhadu, kan kita ngalinten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan tuh Rasulullah, yaitu di dalam sholat tasawuf Pak, dalam tahiyat kita menyampaikan hayati oleh kita, oh asyhadu, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lantas kenapa banyak Tuhan dalam diri kita? Itunya engkau ngadugikan asyhadu alla ilaha illallah, tapi aya we geuningan Tuhan hawa nafsu, Tuhan harta, Tuhan jabatan, tertutup itu semuanya. Sampai ada yang menghalalkan segala cara dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan hartanya, bahkan dengan tenaganya, ada yang begitu. Ya, cik pada itu maros Pak, punten. Cik kira-kira eta pelaku korupsi
pendidikan SD atau PS S naon atuh Pak? S pendidikan biasa-biasa atau tinggi Pak? Ya Allah, mana ilmunya? Makanya kalau ilmunya berdasarkan landasannya iman, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar ya ilmu pengetahuan biasa ya. Tapi kalau sudah landasannya iman, pasti ilmunya akan penuh dengan tanggung jawab. Nah itulah salah satunya. Makanya ayo Pak, landasannya tadi Allah, dan Allah tadi disebutkan adalah Al-Ahadus Somad tuh, sampai dalam surah Toha lihat ayat ke-14. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tukangnya anak. Kan biasa dalam, walaupun ada ya dalam Al-Quran itu kata anak kan begitu ya, banyak juga kan. Tapi seringkali kalau Allah itu menyebutkan dengan kata nahnu, kami, atau na, kan begitu. Kalau dalam ilmu bahasa Arab nahnu atau na. Dan nahnu, kami itu, kami menurut makhluknya dengan kami kholiknya berbeda. Kalau kami menurut makhluk banyak ya, kami pada saat ini makan, nah, berarti saya sendiri atau banyak? Banyak. Tapi kalau kami dalam konteks Allah, dalam konteks kholik, itu bukan menunjukkan Allah banyak, tapi Allah itu meliputi, maha. Allah itu ada di mana-mana, maha mengetahui, maha mendengar, maha meliputi, maha berkuasa, maha menunjukkan kemaha besaran Allah. Nah itulah kami. Makanya dalam surah Yusuf misalnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata nahnu, kami akan kisahkan. Berarti Allah maha mengetahui kisah-kisah perjalanan kehidupan dulu tuh dikisahkan, tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Ibrahim, tentang para nabi, semuanya kan dikisahkan. Allah maha mengetahui, dan itu diabadikan kisahnya itu di dalam Al-Quran, Kitabullah tuh, Masya Allah. Ada lagi katana, inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar. Sungguh kami turunkan sebuah malam, ini kemahabesaran, kemahabijaksanaan Allah. Dalam satu malam ada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Apa Al-Qadar? Fiha yufraqu kullu amrin hakim, sebuah keputusan yang maha bijaksana. Tuh, kami di sini untuk menjelaskan kemahabijaksanaan, kemahakuasaan Allah. Bukan kami menunjukkan Allah itu adalah banyak, tapi Allah itu ada di mana-mana, meliputi semuanya. Tuh. Ada lagi di dalam surah apa itu Pak? Al-Kautsar. Inna a'toina Al-Kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu, hai Nabi Muhammad, sebuah telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Sebuah hadiah, kemahabesaran Allah, keinginan Allah. Nih Allah berikan. Tuh, ini menunjukkan bahwa ternyata kenikmatan itu ada yang super, yang Allah sudah siapkan. Tuh kami di sini menggunakannya. Banyak lagi. Inna fatahna laka fatham mubina dan sebagainya. Tapi kenapa Allah dalam surah Taha mengatakan innani ana, aku, sungguh akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemahatunggalan, menunjukkan Allah itu adalah Al-Ahad. Al-Ahad, tunggal, esa, tidak ada siapa-siapa. Al-Ahad, tidak ada makhluk-makhluk yang lainnya. Berarti menunjukkan ini kemahabesaran Allah. Ana, aku adalah, la ilaha illa ana, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Tuh, jadi Masya Allah, ternyata ayo Allah itulah yang karena kemahatunggalan harus ditempelkan dalam kehidupan kita. Kan begitu. Makanya dalam Pancasila saja dasar negara kita apa Pak? Ahad, ketuhanan yang maha esa, bacaannya tunggal tuh, ahad. Ini salah satunya. Makanya mari kita puji dulu Allah. Kami ngadoa tanya puji Allah, kemahabesaran, baru kita minta. Insya Allah seperti tadi sahabat, kamu akan dikabulkan apa yang kamu minta. Minta perlindungan, minta pertolongan, minta kebutuhan, Allah akan berikan. Kenapa? Karena orang itu sudah orang beriman. Kalau sudah iman kepada Allah, semuanya digantungkan kepada Allah. Pak,
yakinlah dalam hadis kursi Allah akan berikan perlindungan, Dia akan jaga kepada dirinya, tangannya, gerakannya, itu adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Karenanya tidak ada lagi ikhwatu iman, kita hanya harus betul-betul menanamkan nilai-nilai iman itu dalam segala gerak langkah kita. Allah, karena Allah itu pertama Pak, pertama nih, Allah itu tidak ada yang bisa menyaingi. So, pernah Bapak ketika punya anak langsung dikasih nama urang namian yuk Allah, ayat nu gaduh nami, murang kali namina Allah? Nggak ada. Tapi yang namanya ilah ada kan? Ilah, ibu ilah, ilah kan Tuhan ya. Jadi namanya Tuhan itu ada. Tapi kalau kita menamakan langsung Allah namanya, nggak ada yang sama, nggak mungkin. Tuh, kenapa? Kita saja sudah ada jawaban. Tidak mungkin dan tidak bisa kita menamakan anak kita Allah gitu sob. Di seluruh penjuru dunia teu aya, terutama kaum muslimin nggak ada urang namian yuk Allah supados nempel segitu, nggak begitu, nggak bisa. Tuh dari sisi namanya saja, kan Allah itu berapa huruf? Kata Allah berapa huruf? Allah. Tinggal dari sisi bahasa. Ada kenapa kita melihat seperti itu? Karena ada yang mendeklarasikan saya ilah, saya Tuhan, lebih tinggi daripada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Sahah? Fir'aun. Nah, kita buktikan nanti Fir'aun. Sampai Fir'aun membuat piramid itu. Itu katos jucung tos naon namina teh tos tinggi tos pangluhurna di luhurna teh naik Fir'aun teh melihat mana Tuhannya Nabi Musa. Ini kesombongannya. Kita lihat, coba kita buktikan. Allah dari sisi bahasa saja Allah, Pak. Alif, lam, hu ya, ha ya, ha besar. Hu, alif, lam, hu. Sok tinggal. Tahu ini. Allah, walaupun memang ada 4 huruf ya, walaupun nanti ada para ulama mengomentari ini 5 huruf karena lam yang ke tengah-tengahnya double, yaitu lamnya sukun berulang. Nah, tapi itu perdebatan. Kita lihatnya 4 huruf saja. Alif, lam, hu. Sok hapus alifna. Jantan naon? Allah, hapus alifna. Yang ada hamzah itu. Hapus. Jadi naon Pak? Bacanya? Oh, hapus jadi apa Pak? Loloh, mana jadi loloh, lillah, hapus alifnya jadi lillah, daya bornya, hapus alifnya jadi lillah. Surah Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pertanyaannya, siapa lillah di sana? Allah. Ya, hilang nggak? Enggak. Hapus dari muka 2 lamna berarti jadi apa? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-An'am ada, Al-Imran ada. Lahu didinya saha Pak? Allah. Enggak bisa hilang. Hapus lam nu katiluna jadi apa? Hu ya, jadi domir. Asalnya hu itu pakai wawu. Hu asalnya. Cuman dalam ilmu tajwid kalau ada kata wawunya disukun ketika diwakofkan maka seolah-olah hilang. Jadi hu kan begitu kan? Asalnya ada wawu dan wawu itu jadi huwa. Huwa disukunkan jadi hu karena dibacakan diwakofkan jadi hu tuh. Pertanyaannya, huwa di sana asalnya kan huwa kan? Huwa di sana siapa? Allah. Apa ayatnya? Qul huwallahu ahad. Huwallahu. Katakanlah dia Allah tuh. Huwa dia itu Allah. Ahad tuh. Huwa di sana siapa? Allah. Tidak hilang ya. Dihapus bagaimanapun juga tidak hilang. Sok aina huna dihapus. Jadi naon?
So, kuna dihapus janten naon? Lah. Jadi ical. Allah ical. Allah menghilang. Nah, jadi apa, Pak? Jadi teu aya. Bukan jadi teu aya. Ari Allah aya tuh, Pak? Aya. Mana? Lah, gaib tuh. Jadi ketika hunya dihapus jadi apa? Jadi gaib. Ya, atau gaib. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma ternyata jelas ya. Orang beriman itu ketika Allahnya tidak kelihatan seperti tadi sudah dihapus, yakin ada, cuman cik ari Allah di dia ayat. Mana? Itu hilang ke Allahnya. Jadi tidak hilang, Pak, tetap saja ada, cuman sok ayeuna orang uji Fir'aun. Pana dihapus jadi naon? Pa ain wawu nun. Fir'aun. Pana dihapus janten naon? Pakai atau Pak? Aya aun. Ya. Rona dihapus jadi naon? Aun. Aina dihapus jadi apa? Wawu dan nun. Bermanyun kakedik, Pak. Wawuna dihapus jadi naon? Nun kan ya. Nuna dihapus jadi naon? Pae. Ada enggak Firaun? Goib tidak? Goib? Firaun goib? Masa goib? Maut, Pak. Ya, diabadikan oleh Allah, hilang betul-betul tuh, kembali kepada Allah, siap hukum mendapatkan laknat dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wa isfarokna bikumul bahra, ketika kami pecahkan belah, diperintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkat ke lautan tadi. Bikumul bahra fa anjaynakum, maka kami selamatkan Nabi Musa dengan pengikutnya. Wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan. Tenggelam, Pak. Mati tuh, Pak, si Fir'aun teh. Fir'aun laknatullah ya. Mati, Pak. Jadi tidak gaib, kalau nggak disebut gaib, ari Allah mah gaib. Tuh ini bukti bahwa kita kalau menempelkan Allah, insya Allah akan kuat, Pak. Karena Allah mah bisa icap. Makanya iwatu iman tidak akan pernah hilang. Allah itu nggak akan. Allah mah ada. Dan karena Allah mah gaibnya, Allah mah ada terus dalam kehidupan kita. Cuman ketika Allah itu menghilang itu bukan karena Allahnya, kitanya saja yang menutupi sehingga kita berbuat maksiat. Nah, jadi kemaksiatan itulah yang menutupi Allah. Nah, sehingga ya punten. Ini apa, Pak? Apa ya? Ada tidak? Ada. Tutup air aku iya. Ayah HP nanti? Ada. Ada nggak? Ada. Mana? Itu katutupan. Tapi ada. Ada tuh begitu. Apa yang menutupinya? Ketika Allah itu jadi hilang dalam dirinya, dalam pikiran jiwanya, maksiat. Makanya orang yang akan terus menghadirkan Allah itu, maka keimanannya akan semakin meningkat, semakin hebat. Tapi kalau sudah ditutupi dengan sebuah kemaksiatan, tenggelam tuh, nggak ada dalam diri kita. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu, iman kadang naik, kadang turun. Yazidu bi ta'at, naik. Ya, Allahnya hadir tuh ya, meningkat, yaitu dalam ketaatan kepada Allah karena dihadirkan. Wa yanqusu, dan turun ketika Allah ditutupi, yaitu dalam keadaan maksiat. Wa yanqusu fil maksiat tuh begitu. Makanya orang maksiat pada teu emut ka Allah sok leres. Ada orang yang melakukan korupsi, sogok menyogok, emot ke Allah ya tuh, Pak. Pasti harga dia supaya diluluskan apalah sebagai sogokan. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan karena Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Ada enggak yang melakukan begitu korupsi? Wah, aya, Pak. Ya, aya yang ada juga sebutkeun atuh bisi kapanggih kan gitu kan.
Ada yang mau melakukan zina, Bismillahi, zina ini. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton, buka kancing. Ayat itu Pak? Enggak ada. Temut ke Allah karena sedang maksiat. Lupa Allah. Makanya mohon maaf ya Pak Punten, persoalan sama sok aina di sini ya, bapak-bapak yang hadir di sini saja, ibu-ibu juga kira-kira punya masalah? Punya, syukur punya. Masalah ekonomi ada? Ada. Keluarga ada? Rumah tangga ada? Di luar sana pun saudara-saudara kita ada juga masalah? Sama juga. Kan begitu kan? Sama semua punya masalah. Tapi kan coba kita perhatikan. Ada sebagian yang menghadapi masalah itu, nah ini kuncinya menghadapi, mensikapi masalah. Ternyata sampai ada yang bunuh diri, ada yang membunuh kemarin, lihat bapaknya dibunuh sama anaknya, ada ya Allah, ada yang membunuh anaknya. Karena persoalannya sama dengan kita, ekonomi misalnya kan begitu. Tapi ada yang mencekik, ada bapak ayah masalah, kantos nyekek, hujatan boyok, kantos cekek boyok. Budak-budak orang dicarapekan tuh. Kenapa tidak Pak? Iman, ada iman Pak masalahnya Pak. Jadi persoalan yang paling mendasar, orang-orang melakukan perbuatan yang tadi bermaksiat karena sudah tidak ada imannya. Makanya Pak, iman itu penting. Dan alhamdulillah kita bisa membuktikan, alhamdulillah dengan sampai saat ini karena ada keimanan. Kita dengan keluarga baik-baik saja, walaupun ada masalah dengan dengan teman baik-baik saja, walaupun ada persoalan, misalnya kompetitor ya, ada kompetisi, ada saja masalah, tapi kan baik-baik saja. Kenapa? Ada iman. Nah, makanya iman itulah yang harus dipupuk oleh kita. Insya Allah akan menyelamatkan kita, bahagia kita. Itu ya, dan diantara meningkatkan iman itu ada caranya. Ini salah satunya caranya. Ada majlis ilmu kan disebut juga kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, itu keimanan dulu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi nilai-nilai iman itu akan membahagiakan kita. Coba lihat janji Allah. Lihat orang yang beriman. Ayat surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Janji Allah. Orang-orang beriman, orang-orang yang tadi ya menghadirkan terus Allah, bukan hanya menghadirkan saja tapi membuktikan keimanannya. Dia buktikan, tasdik tadi. Walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak dicampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Karena hati-hati setan itu luar biasa. Setan itu luar biasa ya, menggodanya. Janji setan kan begitu. La attakhidana min ibadika nasiban mafruḍa. Benar-benar aku akan jadikan manusia ya kita ini. Ini janjinya kepada Allah nih. Kita ini nasiban mafruḍa, direnggut jiwanya supaya gagal, supaya tidak berhasil, supaya tidak sukses, supaya binasa. Bagaimana caranya? Itu berbagai cara. Setan luar biasa, disesatkan pikiran jiwanya kan, dalam surah Nisa ayat 119 kan itu agenda-agendanya. Banyak angan-angan, ngalamun, ngahayal tuh. Diperintahkan sering ada dikaitkan kehidupan dengan hurufat kan gitu kan, dengan ekonomi dengan hurufat. Nah, hati-hati, sekarang lagi tren tuh. Ya, sampai ada kartu gadingannya, kartu di lama prediksi, ada kartu sekarang kan lagi rame tuh, viral sekarang, rame lagi. Dan dulu sebetulnya sudah ada ya, tapi sekarang rame lagi. Sampai anak-anak muda melihat masa depannya begini berdasarkan kartu Pak. Itu agenda syaitan. Jelas surah An-Nisa ayat 119. Itulah keinginan setan, kezaliman dicampurnya itu masuk ke sana. Seolah-olah ada keimanan, seolah-olah ini keimanan, padahal hati-hati. Seperti tawaf di Baitullah, hati-hati, bainal iman wasyirki, di antara iman dan syirik itu kelihatan. Sampai-sampai Ali Umar bin Khattab itu mengatakan, saya tahu kamu itu batu, tidak memberikan madarat, tidak memberikan manfaat. Kalaulah saya tidak melihat Rasul menciummu, saya tidak mau mencium kamu. Tapi karena aku melihat Rasul mencium kamu, qabaltu, akhirnya aku mau mencium kamu. Tuh Hajar Aswad. Tapi kan banyak orang tertarik daya pikatnya, sampai menciumnya bukan dalam keadaan tawaf, sengaja ujung-ujung.
Ada yang mencium dalam keadaan tawaf, tapi sikut sana sikut sini kan begitu kan? Itu ada sebuah apa sebetulnya? Kan gitunya itu diantaranya. Makanya setan itu luar biasa menggoda kepada kita. Karena itu kita harus betul-betul supaya selamat mengikuti ada modelnya, yaitu Nabi kan begitu. Makanya orang yang beriman itu dia harus bersungguh-sungguh keimanannya sampai jangan dicampuri dengan kezaliman. Apa yang terjadi Pak kalau landasannya iman? Tuh lihat, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang landasannya iman, hartanya iman, dasarnya ilmunya juga landasannya iman, jabatannya landasannya iman, tenaganya landasannya iman. Tuh lihat janji Allah, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan mendapatkan ketenangan, keamanan, aman. Kalau sudah aman kan tenang. So ayeuna kampung di dia, negeri di dia, ya, atau daerah di sini kalau aman, tenang enggak kira-kira? Iya mah daerah bisa pasko ieu teh aman. Kira-kira bakal tenang mah jalan-jalan. Lulang lalang nyaman tidak? Nyaman tuh. Inilah Pak al-amn, mendapatkan amnu. Apa amnu itu? Kenyamanan. Nah, kalau sudah dapat kenyamanan, maka insya Allah Pak, punten, Allah akan memberikan ciri orang beriman itu 3 ciri. 3 ciri dia akan mendapatkan lezatnya sebuah keimanan, manisnya sebuah keimanan. Lihat tadi, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 ciri orang yang akan mendapatkan, ya, bagi orang yang beriman, manisnya lezatnya keimanan. Ya, apa saja perbuatannya, mau ilmunya, mau hartanya, pada jabatannya, pada tanah kita, pokoknya tilu ciri ieu. Satu apa? Yaitu man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi tetap Allah dan Rasulnya itu selalu nempel, lebih dicintai, lebih diutamakan Allah ketimbang yang lainnya. Kenapa? Karena Allah dan tentunya utusan Allah ini menyelamatkan kepada kita, termasuk Rasul Allah menyelamatkan. Makanya suatu ketika Pak Umar bin Khattab itu dipegang tangannya oleh Rasul dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian Umar refleks, ya, mengatakan, kalau bahasa kita mah begini secara mana, demi Allah tidak ada yang aku cintai. Mari kan dicepeng ku Rasul masa atur bahagia. Siapa mi bapak ayah Rasul di dia terus dicepeng ku Rasul, dikaleng ku Rasul, bahagia mah? Wah, bahagia ya. Rasul Allah kan begitu kan. Sampai Umar mengatakan, demi Allah tidak ada yang aku cintai di dunia ini, ya, melebihi siapapun kecuali hanya engkaulah dan diriku. Kepada Rasul kan setelah dipegang. Tapi kok Rasul ditegur, tak Umar, diulang, tidak ada yang aku cintai di dunia ini kecuali hanya engkau dan dirinya. Berarti Umar mencintai sabaraha jalmi Pak? 2, ya. Siapa yang pertama? Rasul. Yang kedua? Dirina. Tapi ditegur oleh Rasul, jangan begitu kamu. Ucapkan oleh kamu, tidak ada yang aku cintai di dunia ini, hanya satu-satunya engkaulah Rasul Allah. Tuh, begitu ucapkan. Ngahulang kata Umar bin Khattab. Nah, dirinya tekan dicintai terlebih dahulu, tapi Rasul Allah kan, ya, Rasul Allah utusan Allah ini, ya, utusan Allah dulu yang harus dicintai. Tapi dana mina Umar bin Khattab ente loading, pati siga urang loading heula. Ya, Nabi Umar malah kenapa? Karena punya pengalaman. Oh iya, ya. Kalau saya dicintai lebih dulu, saya belum tentu bisa menjamin, bisa menyelamatkan. Laras dirinya sendiri belum tentu bisa menyelamatkan. Buktinya punya anak, punya putri dikubur hirup Pak. Ya Allah, kan begitu kan dalam sejarah. Karena ada aib, ada cacat, dikubur Pak. Ya Allah, menyelamatkan tidak dirinya? Tidak. Tapi Rasulullah yang menyelamatkan. Makanya Umar langsung konek, nyanya dirina seorang itu bisa menyelamatkan, buktina budaknya lirah dikubur tuh. Tapi Rasul menyelamatkan saya. Rasul menyelamatkan semuanya. Rasul menyelamatkan orang tua. Rasul menyelamatkan siapapun tuh Pak. Dia yakin sampai langsung, ya Allah, demi Allah, saya akan katakan, tidak ada yang aku lebih cintai, hanya engkaulah ya Rasulullah satu-satunya. Maka kata Rasul, al-ana ya Umar, benar sekarang wahai Umar. Laras tuh ayeuna. Karena kan
Rasul menyelamatkan. Makanya Allah mengabadikan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Sungguh menjadi anugerah kepada orang yang beriman ketika Allah memberikan seorang rasul, itu utusan Allah. Terus kata Rasul menyampaikan begini, "Hei bapak-bapak, punya istri zolimi, punya anak zolimi." Kantos teu? Teunya Rasul mengatakan, "Hei Pak, kewajiban kepada istri, tuh tanggung jawab kepada istri, punya anak, bina, didik." Kan begitu ya. Sampai ada orang Arab gunung, orang Arab gunung ditegur oleh Rasulullah, ditanya, disapa, "Hei kamu orang Arab gunung, atuqabiluna sibyan, apakah kamu sering mencium anak kamu?" "Man qabiluhum, kami belum pernah." "Wallah, demi Allah, kami belum pernah ya Rasulullah." Sampai Rasul mengatakan, "Inilah amliku inna za'a min rahmatillah min indika min rahmatillah." Sesungguhnya saya tidak memiliki apapun jika Allah mencabut rahmat darimu gara-gara kamu tidak pernah mencium anak kamu. Tuh, mencium, punten, mencium, mengecup ya, tanda sayang karena benci, Pak. Sayang. Maksudnya apa? Sayangilah anak kamu, bina, didik, caranya begitu, Pak, maksudnya. Nah, itu salah satu. Masya Allah. Jadi Rasul mau menyelamatkan orang tua kita. So, kita kepada orang tua kan gak boleh, haram, dilaknat, uququl walidaini, menghardik orang tua. Masya Allah, Rasulullah menyelamatkan kita. Tuh, itulah keimanan. Makanya Pak, orang yang beriman itu cirinya itu manisnya segala sesuatunya Allah tempel dengan Rasulnya. Allah dan Rasulnya begitu. Yang kedua, ekspres saja Pak. Yang kedua, wa ayyuhibal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali mencintainya karena Allah. Tuh Pak, dia punya teman karena Allah. Makanya kalau dasarnya iman, nyaman teman ini. Saya punya teman nyaman, jujur orangnya, amanah orangnya, sopan, punten, gaduh rerencangan, tapi bohong wae, nyaman tidak Pak? Bapak kersa maparin amanah karo jalmi nu ngabohong? Nggak mungkin kan? Nah ini contohnya. Jadi kalau sudah punya sahabat atau saling saling berteman ya, maka tentunya segala sesuatunya itu dasarnya dengan iman. Termasuk hubungan suami istri. Suami istri dasarnya keimanan, istri akan nyaman kepada kita, kepada suami, karena walaupun sekalipun marah, tapi marahnya memang nyaman. Kenapa? Karena marahnya menegur, meluruskan. Coba lamun amek-amekan wae. Kira-kira nyaman moal? Mun aya seorang suami amek-amekan wae, cik ibu-ibu nyaman moal? Seorang istri gak akan nyaman. Tapi kalau marah, ditegur seorang istri, diluruskan tapi marah, akan nyaman. Ya, ih ari mama eta, nah eta 5 juta, kedah nama sabulaneuna ari ieu sapoe tuh. Nah, ditegur tidak? Tapi nyaman tidak? Nyaman, menerima dia kesalahan. Menerima dengan kesalahan dan merasa nyaman. Kenapa? Tidak mungkin membunuhnya, tidak mungkin menzoliminya, kan begitu. Beda dengan orang yang amarah, tidak akan nyaman itu. Nah itulah lillah, karena Allah. Berteman, berkeluarga, bersuami istri, ya, hubungan suami istri akan merasa nyaman karena yang ditanamkannya lillah. Ya Allah. Terakhir sampai wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allah min. Jadi dia tidak mau kembali lagi kepada perbuatan maksiat. Ya Allah, tidak mau saya melakukan lagi perbuatan judol misalnya ya, minol, pinjol. Saya bertobat. Ayo segera tobat. Inilah orang yang beriman. Maka nanti kalau sudah seperti ini, dia akan merasakan ketenangan, nyaman, tumanina dalam kehidupannya, bahagia, insya Allah. Nah, ikhwat iman, ini baru poin A ternyata ya. Mohon maaf nih belum selesai dalam makal ini. Mudah-mudahan makal ini tidak dibuang. Nanti di bulan depan kita bahas lagi ya, insya Allah. Ya, karena kita mulai poin-poin yang belum ya, poin-poinnya berilmu, ya, berharta, jabatan, tenaga, dasarnya adalah dasarnya iman. Dan nanti insya Allah kita akan sampaikan kisah-kisah yang mudah-mudahan membuat inspirasi dalam kehidupan kita semua, ya insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan karena terang benderang setengah genap ya. Karena sekarang mah ada subuh aja 4 langkung seberapa? Genap, 8 ya. Insya Allah ya. Demikian yang bisa disampaikan.
Semoga bermanfaat. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Allahu yaghfiru bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.